Judge merupakan film drama hukum Amerika yang dirilis pada tahun 2014, yang disutradarai oleh David Dobkin dan ditulis oleh Nick Sheck dan Bill Dubuque. Film ini dibintangi oleh dua aktor hebat, yaitu Robert Downey Jr. dan Robert Duvall, yang keduanya memberikan penampilan yang sangat luar biasa. Robert Downey Jr. berperan sebagai Hank Palmer, seorang pengacara pembela sukses dari Chicago yang dikenal karena kemampuannya memenangkan kasus yang tampaknya tidak mungkin. Karakternya adalah pria yang cerdas, licik, dan karismatik, tetapi juga memiliki sisi yang lebih lembut dan rentan yang mulai terungkap seiring berjalannya film. Di sisi lain, Robert Duvall berperan sebagai Joseph Palmer, yaitu ayah Hank dan hakim yang dihormati di kota kecil Indiana tempat dia dibesarkan. Duvall juga memberikan penampilan yang kuat dan emosional sebagai seorang pria yang keras kepala dan bangga, tetapi juga memiliki rasa keadilan yang kuat dan dedikasi yang mendalam terhadap pekerjaannya. Ketika Joseph dituduh melakukan pembunuhan, Hank kembali ke kota asalnya untuk membela ayahnya di pengadilan. Meskipun hubungan mereka yang tegang, film ini bukan hanya tentang kasus hukum, tetapi juga tentang hubungan antara ayah dan anak, dan bagaimana masa lalu dapat mempengaruhi masa depan kita. The Judge adalah film yang sangat emosional dan kuat ceritanya, penuh dengan twist dan belokan yang tidak terduga. Dan penampilan dari kedua Robert benar-benar menarik perhatian penonton. Film ini juga memiliki sinematografi yang indah dengan banyak adegan yang diambil di lokasi pedesaan yang indah di Massachusetts. Selain itu, film ini juga mengeksplorasi tema-tema seperti pengampuan, penebusan, dan pentingnya keluarga. Meskipun ceritanya berat dan seringkali menyedihkan, ada juga momen-momen kehangatan dan humor yang memberikan keseimbangan yang baik. Secara keseluruhan, The Judge adalah film yang sangat menyentuh dan memikat. Ini adalah sebuah film yang membuat Anda berpikir dan merasa, dan itu pasti layak ditonton. Sumber hukum yang digunakan oleh hakim di Amerika Serikat dan Indonesia dapat mempengaruhi penegakan etika dalam pengambilan keputusan. Di Amerika Serikat, hakim cenderung mendasarkan keputusannya pada konstitusi dan undang-undang federal yang berlaku. Meskipun begitu, sistem hukum di Amerika Serikat bersifat kasus per kasus, sehingga hakim memiliki kebebasan yang luas dalam menafsirkan dan menerapkan hukum yang berlaku. Hal ini dapat memunculkan risiko subjektivitas dalam penegakan etika hakim. Di sisi lain, di Indonesia, hakim cenderung mendasarkan keputusannya pada undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan putusan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia lebih berdasarkan hukum positif yang terlebih dahulu ditetapkan oleh pemerintah. Prinsip hukum yang berlaku di Indonesia seperti prinsip keadilan, kepastian hukum, dan keberlanjutan hukum juga memiliki peran penting dalam penegakan etika hakim. Proses seleksi hakim juga dapat mempengaruhi penegakan etika hakim. Di Amerika Serikat, hakim umumnya dipilih melalui proses nominasi oleh presiden, dibahas oleh senat, dan kemudian disahkan oleh senat. Proses ini memungkinkan campur tangan politik dalam pemilihan hakim. Ada kemungkinan bahwa hakim yang terpilih memiliki keadaan politik atau kepentingan yang kuat dapat mempengaruhi penegakan etika mereka. Namun, proses ini juga memberikan kesempatan untuk pengawasan dan debat publik yang lebih luas tentang kelayakan calon hakim. Di Indonesia, seleksi hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial yang independen. Komisi Yudisial bertugas untuk memilih dan menilai para hakim berdasarkan kompetensi, integritas, dan etika dalam menjalankan tugas mereka. Tugas dan kewenangan KY juga mencakup penegakan kode etik bagi hakim dan penanganan kasus pelanggaran etika hakim di Indonesia. Melalui proses yang ketat dan melibatkan lembaga independen, diharapkan penegakan hakim menjadi lebih terjamin dan bebas dari campur tangan politik. Kode etik yang berlaku juga merupakan aspek penting dalam penegakan etika hakim. Di Amerika Serikat, American Bar Association atau ABA telah mengembangkan model Code of Judicial Conduct yang berfungsi sebagai panduan etika untuk hakim. Kode etik ini menyediakan pedoman yang luas termasuk integritas, independensi, netralitas, dan penjagaan rahasia dalam menjalankan tugas hakim.
Meskipun model Code of Judicial Conduct ini diadopsi oleh sebagian negara bagian di Amerika Serikat, penerapan dan penegakannya dapat bervariasi karena hakim di Amerika Serikat juga dikenal karena memiliki kebebasan dalam membuat keputusan. Di Indonesia, Kode Etik Hakim dibuat oleh Mahkamah Agung yang dijalankan oleh Komisi Yudisial. Kode etik ini mengatur norma-norma yang harus dipatuhi oleh hakim dalam menjalankan tugas mereka. Norma-norma tersebut mencakup prinsip-prinsip seperti integritas keadilan, objektivitas, dan ketelitian dalam mengambil keputusan. Dalam penegakannya, Komisi Yudisial memiliki wewenang untuk menindak hakim yang melanggar kode etik hakim mulai dari peringatan hingga pemecatan. Perbedaan penegakan etika hakim di Amerika Serikat dengan Indonesia adalah yang pertama dapat kita lihat dari kode etik hakim. Di Amerika Serikat, hakim harus mengikuti kode etik hakim federal dan negara bagian yang melarang hakim menerima hadiah, menghindari konflik kepentingan, dan mempertahankan integritas dan independensinya. Sedangkan di Indonesia, hakim harus mengikuti kode etik hakim yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Kode etik ini melarang hakim untuk menerima hadiah, menjaga independensi, tidak memihak, dan menjunjung tinggi hukum dan kesetaraan di depan hukum. Yang kedua, transparansi dan kebebasan pers. Di Amerika Serikat, pengadilan bersifat terbuka dan kebebasan pers yang dijamin oleh konstitusi memungkinkan wartawan untuk meliput persidangan secara bebas, sedangkan di Indonesia, transparansi dalam persidangan masih belum optimal dan kebebasan pers masih sering terbatas oleh undang-undang, khususnya dalam kasus yang sedang disidangkan. Yang ketiga, penegakan hukum di luar persidangan. Di Amerika Serikat, hakim memiliki otoritas dalam penegakan hukum di luar persidangan, seperti memerintahkan penggeledahan, penahanan atau memutuskan permintaan penyadapan telepon. Namun di Indonesia, hal tersebut masih menjadi tanggung jawab pihak kepolisian dan kejaksaan. Sanksi terhadap pelanggaran etika hakim. Di Amerika Serikat, jika hakim terbukti melanggar etika, Komite Penegakan Etika dapat memberikan sanksi disiplin seperti peringatan, censure atau peringatan keras, atau pencopotan jabatan. Sanksi ini diumumkan secara publik dan tersedia untuk umum. Sedangkan di Indonesia, MKH dapat memberikan sanksi dalam bentuk peringatan, teguran tertulis, atau pemberhentian sementara, dan pengembalian jabatan secara tetap. Sanksi ini tidak dibuat untuk publik dan hanya diketahui oleh pihak terkait. Di sini langsung saja saya akan menjelaskan sedikit tentang jika seorang hakim di Amerika Serikat melanggar kode etik hakim, biasanya ada mekanisme penegakan yang dilakukan untuk mengatasi pelanggaran tersebut. Beberapa langkah yang mungkin diambil adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ada komisi etik atau dewan pengawas. Biasanya setiap negara bagian di Amerika Serikat memiliki komisi etik atau dewan pengawas yang bertanggung jawab mengawasi perilaku hakim dan menangani pelanggaran etik. Komisi atau dewan ini akan menerima laporan tentang pelanggaran etik dan dapat melakukan penyelidikan terhadap hakim yang dilaporkan. Yang kedua, penyelidikan dan persidangan. Jika ditemukan bukti yang cukup tentang pelanggaran etik hakim, langkah selanjutnya adalah melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Penyelidikan ini dapat melibatkan pemeriksaan saksi, bukti-bukti, dan pendengaran persidangan. Pelanggaran yang terbukti kemudian akan dibahas dalam persidangan. Sanksi atau hukuman. Jika hakim dinyatakan bersalah atas pelanggaran etik, sanksi atau hukuman akan dikenakan sesuai dengan aturan yang berlaku di masing-masing negara bagian. Sanksi tersebut dapat berupa teguran, peringatan, larangan menjalankan tugas hakim, penurunan pangkat atau jabatan, atau bahkan memberhentikan dari jabatan hakim. Banding atau peradilan tinggi. Hakim yang diberikan sanksi atau hukuman memiliki hak untuk mengajukan banding atau melakukan upaya hukum lainnya agar putusan tersebut diperiksa kembali. Peradilan tinggi dapat mempertimbangkan banding dan memutuskan untuk mengkonfirmasi, membatalkan atau mengurangi sanksi yang telah diberikan. Sekian dan terima kasih. Jika di Amerika Serikat, Komisi Badan Pengawasan dilakukan oleh Etika Hakim Federal atau Judicial Conduct Board yang mengawasi perilaku etika hakim federal, maka di Indonesia, Komisi Etika atau Dewan Pengawasan di Indonesia dikenal dengan Majelis Kehormatan Hakim atau MKH.
di mana MKH ini berperan dalam menegakkan etika hakim dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hakim menjaga etika dan berperilaku profesional dalam menjalankan tugas mereka. Mekanisme penegakan etika hakim di Indonesia dimulai ketika ada pengaduan terkait perilaku atau tindakan hakim yang diduga melanggar etika. Pengaduan dapat berasal dari pihak yang terlibat dalam perkara, pihak terkait, atau masyarakat umum. MKH melakukan pemeriksaan awal terhadap pengaduan untuk menentukan apakah ada cukup bukti atau dasar untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Pemeriksaan awal ini dapat melibatkan pertimbangan bukti-bukti tertulis ataupun lisan. Jika pemeriksaan awal menunjukkan adanya dasar yang cukup, maka MKH dapat memulai penyelidikan lebih lanjut. Penyelidikan melibatkan pengumpulan bukti lebih lanjut, pemeriksaan saksi, dan evaluasi lebih mendalam terhadap kasus tersebut. Selanjutnya, setelah penyelidikan selesai, maka MKH dapat mengadakan sidang etika untuk menyelenggarakan bukti dan argumen dari semua pihak yang terlibat. Sidang ini dilakukan secara adil dan transparan. Berdasarkan bukti dan argumen yang disampaikan selama sidang, MKH dapat membuat keputusan terkait apakah hakim bersalah ataupun tidak. Jika hakim dinyatakan bersalah, maka dapat memberikan sanksi yang sesuai seperti peringatan, teguran, penonaktifan sementara, ataupun pemecatan. Keputusan MKH umumnya diumumkan secara terbuka untuk menjaga transparansi dan kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan. Dan tentunya mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa penegakan etika hakim dilakukan dengan itikat baik, keadilan, dan sesuai dengan norma-norma etika yang berlaku dalam profesi hakim di Indonesia.